Halo anak-anak, kita ketemu lagi pada pertemuan hari ini. Kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi. Kompetensi dasarnya yang akan kita capai untuk pengetahuannya menganalisis indeks harga dan inflasi, sedangkan keterampilannya menyajikan temuan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Peta konsepnya, yang pertama kita akan mempelajari tentang indeks harga, yang kedua tentang inflasi, yang ketiga permintaan dan penawaran uang. Nah, indeks harga itu apa saja yang kita pelajari di sana? Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga metode perhitungan indeks harga. Sedangkan inflasi yang kita pelajari, yang pertama itu pengertian, yang kedua penyebab timbulnya inflasi, ketiga jenis inflasi, yang keempat menghitung inflasi, 5 dampak inflasi, 6 deflasi. Sedangkan yang ketiga itu permintaan dan penawaran uang yang akan kita pelajari, permintaan uang itu sendiri dan penawaran uang. Dua-duanya ini berserta kurvanya. Sekarang kita akan masuk kepada indeks harga. Pengertian angka indeks itu apa? Angka yang digunakan untuk menunjukkan perubahan atau perbandingan antara variabel-variabel tertentu dari waktu ke waktu. Sedangkan indeks harga itu adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan perubahan dalam satu seri harga yang terdiri atas seri berurutan sehingga dilakukan perbandingan nilai antar dua periode. Tujuan adanya indeks harga. Yang pertama itu memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi. Yang kedua itu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran ekonomi. Ketiga itu adalah mengukur tingkat kemajuan ekonomi masa sekarang dan sebelumnya. Dan yang terakhir itu menggambarkan perubahan harga barang dan jasa pada periode tertentu. Terakhir, indeks harga ini untuk menghitung inflasi. Sekarang kita masuk kepada metode perhitungan indeks harga. Tidak perlu khawatir walaupun rumusnya banyak, yang kita hitung banyak, tetapi kita akan belajar secara pelan-pelan. Yang pertama dengan angka indeks sederhana. Ada dua metode di sana, yaitu agregatif sederhana, yaitu yang pertama. Yang kedua, harga relatif tidak ditimbang. Rumusnya IA itu artinya indeks, angka indeks sederhana atau agregatif sederhana, yaitu sama dengan sigma PN. PN itu adalah harga sekarang atau harga yang dicari tahun sekarang dibagi dengan sigma PO. Sigma PO itu adalah PO itu harga pada tahun sebelumnya. Sigma itu artinya penjumlahan kali 100. Sedangkan kalau menggunakan harga relatif tidak ditimbang itu rumusnya PN dibagi PO kali 100. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu metode perhitungan indeks harga, yaitu angka indeks yang ditimbang. Metodenya ada 7. Yang pertama dulu angka indeks harga agregatif yang ditimbang. Dengan rumusnya adalah sigma dalam kurung PN kali W dibagi dengan sigma PO kali W kali 100. Sedangkan angka indeks harga relatif yang ditimbang, rumusnya sigma PN per PO kali W dibagi dengan sigma W kali 100. Sedangkan angka indeks last payers itu sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100. W itu adalah
Di dalam modul Burati, W itu adalah faktor penimbangnya. Berikutnya, yang keempat, itu adalah angka indeks Paschen. Rumusnya sigma PN kali QN per sigma PO kali QN kali 100. PN dan PO tadi di awal sudah Burati jelaskan. Maksudnya seperti apa? Sedangkan QN, Q itu adalah kuantitas. Maka kalau tahun ke N berarti tahun sekarang. Sedangkan kalau QO berarti tahun sebelumnya. Sekarang berikutnya yang ke-5 yaitu angka indeks Drobis dan Bowley. Rumusnya L plus P dibagi 2. L itu adalah last payers, ditambah dengan P itu adalah Paschen. Jadi, kalau menghitung angka indeks Drobis dan Bowley ini, kita harus menghitung dulu indeks last payers dan Paschen. Sekarang, berikutnya yang ke-6 itu angka indeks Marshall dan Edward. Ini rumusnya sigma QO plus QN tutup kurung kali PN per sigma QO plus QN tutup kurung kali PO kali 100. Untuk mengerjakan angka indeks Marshall ini, kita harus menyelesaikan yang di dalam kurung dulu. Terus habis itu dikalikan, baru dijumlahkan. Begitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah angka indeks Irving-Fisher. Rumusnya akar dari L kali P. Jadi ini last payers kali Paschen. Sekarang kita lihat metode perhitungan indeks harga dan bagaimana cara penggunaan rumus-rumus tersebut. Silahkan perhatikan pada modul ekonomi halaman 29-33. Jadi ketika mengerjakan latihan nanti, pergunakan juga modul ekonomi untuk membantu lebih jelasnya. Di sana Burati sudah memberikan penjelasan berkaitan bagaimana cara pengerjaannya. Silahkan kalian cermati. Sekarang yang kedua itu berkaitan dengan inflasi. Pengertian inflasi yang pertama kita akan masuk yaitu pengertiannya. Kondisi di mana terjadi kemerosotan nilai uang karena banyaknya uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Jenis inflasi itu berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama itu inflasi ringan. Ini berada di bawah 10% per tahun. Yang kedua itu adalah inflasi sedang. Ini berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga itu inflasi berat. Ini berkisar 30% sampai 100% per tahun. Sedangkan yang keempat itu inflasi sangat berat. Ini di atas 100% per tahun. Kalau berdasarkan sumbernya, yang pertama itu ada inflasi yang bersumber dari luar negeri. Ini terjadi karena adanya kenaikan harga di luar negeri. Sedangkan yang kedua itu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Ini adanya pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Itu biasanya menyebabkan inflasi. Terus berdasarkan penyebabnya, yang pertama itu inflasi karena kenaikan permintaan. Nah, itu kurvanya. Yang bergeser adalah kurva permintaannya. Sedangkan yang kedua itu inflasi karena kenaikan biaya produksi. Ini mengakibatkan harga penawaran barang itu naik. Jadi yang bergeser adalah kurva S-nya atau penawarannya. Sekarang kita masuk kepada teori inflasi.
Yang pertama itu teori kuantitas. Penyebab utama dari inflasi itu adanya pertambahan jumlah uang yang beredar dan psikologi harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang. Yang kedua itu teori Keynes, kita kenal dengan teori Keynes, menyatakan bahwa inflasi itu terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuannya. Sedangkan yang ketiga itu teori struktural. Teori inflasi jangka panjang, teori ini memberikan tekanan pada kekakuan dari struktur perekonomian seperti yang terjadi di negara-negara berkembang. Nah, bagaimana cara menghitung inflasi? Ini menggunakan IHK. IHK itu Indeks Harga Konsumen. Sama dengan harga pada periode N dibagi dengan harga pada waktu dasar kali 100. Nah, ini rumus penjabarannya. Sekarang kita masuk kepada dampak inflasi. Ada 3 dampak di sana. Yang pertama, dampak terhadap pendapatan. Ini yang dirugikan adalah orang yang memiliki pendapatan tetap. Yang kedua, orang yang menyimpan uang kas dan orang yang memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari laju inflasi. Yang berdampak juga kalau orang yang diuntungkan adalah orang yang mendapat pendapatan lebih besar dari laju inflasi dan orang yang menyimpan kekayaan dalam bentuk tanah atau rumah. Dampak terhadap output itu inflasi yang dibarengi dengan kenaikan output karena dalam inflasi kenaikan harga dibarengi dengan kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha itu bisa naik. Yang kedua, tapi jika laju inflasi itu cukup tinggi, ini akan berakibat sebaliknya. Sedangkan dampak terhadap efisiensi itu adanya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan penentuan harga, dan kebijakan yang terkait dengan output. Cara mengatasi inflasi, yang pertama itu kebijakan moneter. Instrumennya kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan kredit selektif, dan centering. Yang kedua itu kebijakan fiskal. Instrumennya apa saja? Menghemat pengeluaran pemerintah, dan yang kedua meningkatkan pendapatan pemerintah. Sedangkan cara mengatasi yang ketiga itu kebijakan non-moneter non-fiskal. Instrumennya yang pertama meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Yang kedua menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Ketiga menetapkan tingkat UMR. Yang keempat menetapkan aturan ketenaga kerjaan. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga, itu permintaan dan penawaran uang. Sekarang kita masuk ke permintaan uang dulu. Permintaan uang itu apa sih? Jumlah unit moneter berupa uang kartal maupun uang giral yang ingin dipegang sebagai harta tunai yang mudah dibelanjakan segera. Uang kartal itu apa? Uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Contohnya uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral, uang yang diterbitkan oleh bank umum. Contohnya cek dan biliet giro. Alasan individu memegang uang. Yang pertama itu karena kebutuhan melakukan transaksi. Ini dengan cara menunjukkan bahwa orang itu perlu untuk membeli sesuatu. Yang kedua itu kebutuhan untuk berjaga-jaga. Menunjukkan keinginan untuk memiliki harta yang sangat lancar dan bebas resiko. Ini biasanya untuk masa depan kalau berjaga-jaga ini. Nah, teori liquidity preference Keynes bahwa masyarakat itu memegang uang tunai itu karena mereka mempunyai motif tertentu yang dapat dipenuhi dengan menggunakan uang tunai.
Yang pertama, motif transaksi. Fungsi uang sebagai alat tukar, kita menggunakan uang itu untuk membeli barang dan jasa atau membayar tagihan. Sedangkan motif berjaga-jaga, alasan seseorang menyimpan uang itu karena untuk berjaga-jaga. Kalau ada kepentingan mendadak yang tidak diduga sebelumnya. Yang terakhir, motif berspekulasi. Berarti melakukan suatu tindakan atas dasar ramalan perubahan nilai harta di masa depan. Sekarang kita masuk kepada kurva permintaan uang. Nah, ini kurvanya. Jadi yang bergeser itu kurva permintaannya. Sekarang kita masuk kepada penawaran uang. Penawaran uang itu apa? Jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kebijakan moneter ini bertujuan mengatur penawaran uang atau dengan kata lain mengatur jumlah uang yang beredar. Kurva pergeseran penawaran, yang bergeser adalah kurva penawarannya. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Itu dikarenakan yang pertama pendapatan dan tingkat bunga. Sedangkan kurva penawaran itu bisa bergeser karena tingkat bunga, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga tingkat produksi dan pendapatan nasional, empat kondisi kesehatan dunia perbankan, dan yang terakhir nilai tukar rupiah. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Tetap bersemangat dan selalu sehat.